wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. InsyaAllah pertemuan kali ini tentang suatu hal yang biasa diperbincangkan banyak orang. InsyaAllah tema kita tentang mimpi dalam pandangan Islam, atau singkatnya tafsir mimpi. Mimpi di dalam Islam itu disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi mimpi di dalam Islam diceritakan dalam surat Yusuf, mulai dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan kepada ayahnya Ya'qub. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingat ya, pada saat Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud untukku. Itu mulai dari mimpi. Kemudian dalam surat Yusuf, surat yang sama, mimpi dua orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama bercerita kepada Nabi Yusuf, inni arani a'siru khamra. Aku melihat di dalam mimpi bahwa aku itu memeras khamar. Yang kedua, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Orang yang kedua bermimpi, dia mengatakan aku membawa roti di atas kepalaku dan roti itu dimakan sebagian oleh burung. Kemudian mereka berdua meminta tafsir mimpi mereka tersebut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf menceritakan dan menafsirkan mimpi orang pertama yang memeras khamar tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, kamu akan keluar dari penjara dan kamu akan menidakkan minuman khamar untuk raja, atau mengurusi minuman raja yang menyediakan khamar. Orang yang kedua, atau tafsir mimpi orang kedua, Nabi Yusuf mengatakan kamu akan disalib dan kepala kamu akan dimakan oleh burung. Biasa kalau ditaruh di luar, ya burung gagak dan lain habis. Maka itulah tafsir mimpi atau mimpi yang diceritakan dalam Al-Quran. Pertama mimpi Nabi Yusuf, yang kedua mimpi dua anak muda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian berikutnya ru'ya atau mimpi raja di dalam surat Yusuf. Ya, mimpi raja disebutkan dalam surat Yusuf. Kemudian dalam Al-Quran juga diceritakan tentang mimpi Nabi Ibrahim. Beliau bermimpi menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Kata anaknya, Nabi Ismail, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Kemudian dalam Al-Quran diceritakan mimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermimpi, beliau masuk kota Makkah bersama para sahabatnya dalam keadaan bertalbiyah. Maksudnya mereka masuk Makkah dalam keadaan
bertalbiyah dan mereka dalam keadaan ihram, artinya melaksanakan ibadah umrah. Dan itu terwujud pada saat Nabi menaklukkan Makkah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan dalam surat Al-Fath. Mimpi itu tafsirnya berbeda-beda. Dari orang ke orang lain itu berbeda. Walaupun itu mimpinya sama. Halo? Masih itu? Jadi orang mimpi yang sama, dua orang mimpi yang sama, tapi tafsirnya akan berbeda. Seperti yang terjadi di zaman Imam Muhammad bin Sirin. Ada dua orang mimpi azan. Yang pertama dipandang oleh beliau, kata beliau, nanti kamu naik haji. Yang kedua dipandang oleh beliau dan beliau mengatakan, kamu harus dipotong tangannya, kamu mencuri. Kok bisa? Padahal mimpinya sama. Beliau pada saat memandang wajah orang yang pertama, melihat wajahnya wajah orang saleh. Maka Imam Muhammad bin Sirin ingat firman Allah, wa'adzin fin nasi bil hajj. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Itu wa'adzin, ada adzannya. Adzan itu memanggil, memberitahukan, ya. Kemudian di situ karena wajahnya wajah orang saleh, jadi Imam Muhammad bin Sirin menafsirkan itu, ini orang kalau dia lihat mimpi azan berarti dia naik haji. Tapi orang yang kedua pada saat dipandang wajahnya ternyata bukan wajah orang saleh, maka beliau ingat firman Allah dalam surat Yusuf, "Tsumma adzana muadzdzinun bainahum ayyatuhal 'iru innakum lasariqun." Pada saat Nabi Yusuf alaihissalam menyimpan tempat atau wadah yang digunakan buat minum raja atau buat menakar yang dibuat dari emas, disembunyikan di dalam karung-karung yang dibawa oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Itu trik dan cara agar menahan adiknya. Karena Nabi Yusuf dan Bunyamin dari ibu yang berbeda dari saudara yang lain. Yusuf dan Bunyamin dari ibu yang berbeda dari anak-anak yang lain. Kemudian pada saat Nabi Yusuf alaihissalam menyimpan itu, thumma adzana muadzin. Kemudian ada yang memanggil, ada yang berteriak, muadzin, ya orang memanggil. Ya, thumma adzana muadzinun bainahum. Nah, ada yang memanggil, berteriak di antara mereka, ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Wahai para kafilah ini, kalian ini mencuri. Dan benar terbukti. Orang yang mimpi azan karena dia soleh, dia naik haji. Yang kedua, orang yang benar-benar mimpi azan, kemudian orang tersebut dikatakan mencuri karena wajahnya bukan wajah orang soleh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda, Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i. Pernah beliau bermimpi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal akan diuji, akan diberikan ujian. Lalu Imam Syafi'i tulis surat kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kirim surat, kamu akan diuji, kamu akan dapat cobaan, ujian. Ternyata betul ujian Imam Ahmad itu yang paling berat adalah menyatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Dan itu ujian besar Imam Ahmad sehingga diberikan julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dipaksa untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk, sedangkan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata betul terwujud mimpi Imam Syafi'i bahwa Imam Ahmad akan diuji. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ini kan dalam Al-Quran banyak mimpi-mimpi yang diceritakan dalam Al-Quran. Di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang menafsirkan mimpi para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat salat subuh menghadap ke sahabatnya, seperti imam kalau selesai menghadap, bukan duduk miring kanan atau kiri, tidak. Sunnahnya duduk langsung menghadap ke jamaah. Wajah imam itu menghadap seperti posisi saya duduk begini. Bukan miring sebelah kanan atau miring dan lain sebagainya. Bukan memiring kanan atau kiri, tidak. Itu sunnahnya duduk menghadap langsung. Ada yang menafsirkan bahwa Nabi itu menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Itu keliru. Kenapa? Nabi itu kalau menoleh kadang-kadang dari arah kanan, kadang-kadang dari kiri. Tapi duduk posisinya beliau menghadap para sahabat. Maka Nabi SAW selesai sholat subuh, Nabi bertanya, man minkum ra'a ru'yal layla, siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Lalu Nabi menafsirkannya. Dan dulu juga terjadi dari Abdullah Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibn Umar. Beliau bermimpi kemudian diceritakan kepada Nabi dan Nabi SAW menafsirkannya. Sejarah tentang ilmu tafsir mimpi di dalam Islam seperti apa? Diceritakan bahwa Imam Muhammad bin Sirin, beliau wafat 110 Hijriah. Beliau itu orang yang paling masyhur, ya, dari tabi'in yang pernah jumpa sahabat tidak jumpa dengan Nabi.
itu beliau paling terkenal tentang tafsir mimpi, sebagaimana diceritakan Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Ya. Dan sebagian dari tafsir mimpi Muhammad bin Sirin itu diceritakan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab namanya Hilyatul Awliya. Itu dalam kitab tersebut diceritakan sebagian dari tafsir mimpi Muhammad bin Sirin. Dan sekarang di Indonesia sudah ada cetakan kitab tafsir mimpi. Itu karangan Muhammad bin Sirin. Nanti kita akan bahas. Kemudian Imam Al-Baghawi menulis satu pasal di dalam kitab beliau namanya Syarhus Sunnah. Ada di dalam kitab Syarhus Sunnah, di situ ada kitab namanya kitab Tafsirur Ru'ya, tafsir mimpi, atau kitab Ru'ya, kitab mimpi. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang syarah Sahih Bukhari, beliau wafat 852 Hijriah. Beliau menulis ya buku besar di dalam, atau menulis bab atau kitab di dalam kitabnya beliau Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, namanya Kitabut Ta'bir. Ya. Di situ beliau menceritakan tentang tafsir mimpi, ya, dan hadis-hadis Nabi dalam menafsirkan mimpi para sahabat radhiyallahu alaihim. Kemudian Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, beliau wafat 276 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Ta'birur Ru'ya, tafsir mimpi. Kemudian Imam Syahabul Abir, di dalam kitabnya beliau, itu beliau wafat 697 Hijriah. Beliau dalam kitab Al-Badrul Munir fi Ilmi Ta'bir, beliau menafsirkan mimpi dalam kitab tersebut. Tetapi kitab-kitab yang paling masyhur tentang tafsir mimpi ada Tafsirul Ahlam yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia yang baru saya tadi sebutkan. Namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi, atau Ta'birur Ru'ya, atau Muntakhabul Kalam fi Tafsiril Ahlam. Itu sama semua. Itu karangan Ibnu Muhammad Ibnu Sirin. Halo? Ada yang sudah nggak ada di alam kita? Ya? Alhamdulillah, kembali lagi. Selamat datang. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat kitab Muhammad Ibnu Sirin dalam tafsir mimpi, apakah itu benar dinisbahkan kepada beliau? Itu jadi khilaf para ulama. Ada yang menyatakan itu kitab tafsir mimpi karangan Muhammad Ibnu Sirin itu betul kitab beliau. Sebagian ulama mengatakan itu bukan kitab beliau. Kemudian ada Khalil Ibn Shahin Al-Zahiri, beliau menulis kitab Al-Isyarat fi Ilmi Al-Ibarat. Beliau wafat 873 Hijriah. Kemudian kitab namanya Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam, Imam Abdul Ghani An-Nabulsi, beliau wafat 1143 Hijriah. Maka beliau di situ menceritakan dan menjelaskan tentang tafsir mimpi. Dan kitab yang paling populer itu dua, atau nama yang paling populer dalam tafsir mimpi, Muhammad Ibn Sirin, yang kedua Abdul Ghani An-Nabulsi. Mereka itu yang paling masyhur dalam menafsirkan mimpi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadisnya, mimpi ada tiga. Mimpi ada berapa? Mimpi ada tiga. Yang pertama, busyra minallah, berita gembira dari Allah, maka antum mimpi tersebut kemudian terwujud. Itu berita gembira, kabar baik dari Allah, maka itu ada tafsirnya dan akan terwujud. Yang kedua, ru'ya tahzinu minasyaitan, itu menakut-nakuti oleh syaitan. Dalam tafsir, dalam mimpi tersebut, kadang-kadang antum mimpi ditabrak kereta, ditabrak ini motor dan lain, atau mimpi buruk. Ya, nanti kita akan tahu bagaimana adab dan etika ketika kita bermimpi buruk dan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Tafsir mimpi yang disebut ketiga itu adalah mimpi bisikan hati. Berarti yang pertama dari Allah dan akan terwujud. Yang kedua, ditakut-takuti oleh syaitan. Yang ketiga, bisikan hati. Dalam arti apa bisikan hati? Seperti orang yang kangen dengan seseorang, kemudian dia datang dalam mimpi, itu tidak ada tafsirnya. Hanya muncul dari keinginan dia berjumpa dengan orang tersebut, atau ingin bertemu dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut hadir di dalam mimpi. Contoh, antum dulu punya atasan, orangnya baik, luar biasa akhlaknya, adabnya dan lain, begitu santun, begitu penyayang, begitu nggak cerewet, nah ini baik dan rajin ibadah dan lain. Nah, pada saat antum beliau pergi meninggalkan tempat atau kantor, kemudian antum kangen sama beliau itu, tiba-tiba setiap hari kalau lagi di kantor kebayang itu beliau terus, sehingga di dalam mimpi muncul. Itu tidak tafsir, rindu, ya.
Maka pada saat, Masya Allah, rindu ya, Allah. Ya, rindu. Ketika kita rindu seseorang, dia datang dalam mimpi, maka tidak ada tafsirnya, hanya karena bisikan hati, keinginan hati kita berjumpa dengannya. Bagaimana kondisi manusia dalam mimpi? Yang pertama, mimpi para nabi dan rasul itu benar, jujur, dan wahyu dari Allah. Sebagaimana mimpi Nabi Ibrahim, bermimpi menyembelih anaknya, harus lakukan, karena mimpi para rasul dan nabi itu adalah wahyu dari Allah. Yang kedua, mimpi orang-orang saleh. Mimpi orang saleh itu pada umumnya, mimpi orang saleh itu akan terwujud. Tapi ada sebagian yang perlu ditafsir, ada sebagian yang tidak ditafsir karena sudah jelas, sudah terang. Seperti ayat Al-Quran, kadang-kadang jelas kita paham, ada yang samar yang kita tidak jelas atau kita tidak paham, maka perlu buka kitab tafsir atau menanyakan kepada ulama ahli tafsir. Seperti akan terjadi pada hari ini, pada fulan akan terjadi ini dan itu, kemudian benar-benar terwujud. Ya, itu kan tidak perlu ditafsir lagi. Nah, dan itu biasanya terjadi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, selain orang, kan tadi kita sebut Nabi dan Rasul, mimpinya benar dan itu wahyu. Yang kedua, mimpi orang-orang soleh. Mimpi orang soleh itu biasanya benar. Ada sebagian yang perlu ditafsir, ada sebagian yang tidak perlu ditafsir. Selain orang soleh, kadang-kadang terjadi sesuatu pada kita, ya kita tidak termasuk orang soleh, ya, maka kadang-kadang kita bermimpi, kemudian ada yang jujur, ada yang tidak, ya. Kadang-kadang kalau kita orang biasa, kadang-kadang mimpi kita benar, kadang-kadang tidak. Tapi mimpi orang-orang fasik, orang ahli maksiat, itu pada umumnya itu adghathu ahlam, mimpi kosong, ya. Dan itu jarang ada kejujuran di dalam mimpi mereka. Halo? Berarti mimpi para nabi dan rasul itu adalah benar dan wahyu. Yang kedua, mimpi orang-orang soleh itu ada tafsirnya dan ada yang tidak ada tafsirnya atau tidak perlu ditafsir. Tapi semuanya itu adalah kejujuran karena mereka orang soleh. Tapi kalau orang fasik, orang ahli maksiat, pada umumnya mimpi mereka itu adalah adghathu ahlam, mimpi kosong, ya. Tapi kalau orang-orang kafir, orang kafir itu jarang sekali terjadi mimpi yang jujur bagi mereka, ya, karena dia kafir, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu mimpi yang paling benar kapan? Di dalam kitab Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi karangan Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, waktu mimpi yang paling benar, para ulama sepakat bahwa waktu mimpi yang paling benar adalah yang terjadi pada musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Karena pada saat itu biasanya karakter manusia stabil, dan juga waktu zuhur, ya. Dan waktu mimpi terbukti waktu sahar, di sepertiga malam. Jelas? Di musim-musim karakter manusia stabil, maka mimpi itu yang paling benar. Dan juga pada waktu zuhur, dan juga demikian mimpi waktu sahar. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, waktu terbuktinya mimpi, kapan itu mimpi terbukti dan terjadi? Mimpi yang benar akan terjadi tatkala mimpi itu diceritakan dan ditafsirkan. Nabi SAW bersabda, mimpi itu bagaikan sesuatu yang tergantung pada kaki burung. Selama dia tidak diceritakan, jika diceritakan, terjadilah dia. Maka mimpi tersebut bagaikan Nabi SAW memberikan gambaran seperti sesuatu yang tergantung pada kaki burung. Selama dia tidak diceritakan, jika diceritakan maka terjadi. Maka kadang-kadang jamaah cerita kepada saya bilang nggak usah ditafsir, karena kalau kamu dengar ceritanya atau tafsirnya bisa terjadi dan kamu menyesal. Kenapa saya dengar ceritanya? Ada kan ketakutan, sudah duluan ketakutan akan terjadi ini kepadanya, akan terjadi itu kepadanya. Jadi orang pada ketakutan dari awal. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada mimpi yang benar. Kita mimpi yang baik. Maaf, kita mimpi kita memperoleh harta, naik jabatan, pindah rumah, beli mobil baru. Itu dikasih hadiah sama perusahaan,
sama tempat pekerjaan. Itu mimpi yang baik dan indah. Siapa yang gak mau mimpi begitu? Walaupun dalam mimpi. Maka ada banyak orang bangun tidur berusaha menafsirkan mimpi, dan ada banyak orang bangun tidur berusaha mewujudkan mimpi. Maka sibukkan diri dengan mewujudkan mimpi, bukan menafsirkan mimpi. Boleh kita bermimpi, tapi jangan hidup dalam mimpi. Ya, banyak sekali orang hidup dalam mimpi. Kepingin jadi ini, kepingin jadi itu, tapi mimpi semua. Jangan hidup dalam mimpi. Boleh kita bermimpi, sekali-sekali bermimpi, tapi jangan hidup dalam mimpi. Subhanallah. Kalau kita melihat ru'ya atau mimpi yang baik, contoh, ada akhwat yang belum menikah, tiba-tiba muncul jodoh, tampan, soleh, kaya, anak tunggal, anak yatim piatu, lengkap. Semua ada. Tampan, nggak ada mertua, nggak ada orang tua, biar nggak berisik, nggak pusing. Kebayang semua, masya Allah, lengkap deh semua. Nah, apakah dia masuk kantor bilang, tuh semalam aku cerita, ya Allah, kepingin nggak bangun dari mimpi itu, sakit enaknya, ya. Tapi pada saat bangun tidur, lihat temannya di kantor, masya Allah, beda banget dengan yang aku lihat mukanya di dalam mimpi semalam. Maka pada saat kita bermimpi, mimpi yang baik, yang pertama yang kita lakukan, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Halo? Kita memuji Allah dengan nikmatnya. Yang kedua, berdoa agar terwujud. Ya Allah, yang tadi malam tampan, kaya, ya Allah, biar aku nggak kerja lagi, cuma kerjaannya ke mall dan ke mall. Ya Allah, kalau punya suami, cuma bawa, suruh saya pegang ATM ini, kapanmu pun mau digesek ATM itu keluar duit, masya Allah, kepingin ya Allah. Kita juga begitu, laki-laki kepingin, ya Allah, bagaimana dapat istri yang salihah kaya, biar aku nggak kerja lagi ya Allah. Kasihan aku naik motor seumur hidup, kok begini? Kondisi saya masa di dunia capek, di akhirat belum tentu dapat enak. Jadi di dunia apes, di akhirat apa juga ya Allah, nggak ada enaknya gitu kan. Seperti ada seorang karyawan, saya nanya, siapa yang cium tangan istrinya? Kan biasa umum istri cium tangan suami. Saya nanya, siapa yang cium tangan istrinya? Dia ngangkat tangan, saya setiap hari cium tangan istri. Masya Allah. Loh kenapa? Istri yang pegang ATM, kata dia. Luar biasa ya. Maka laki-laki nggak mungkin kalah juga. Perempuan kan pasalnya paling benar seumur ya. Itu makhluk yang paling benar di dunia, makhluk yang paling suci, paling benar, maha benar omongannya, semua tingkah lakunya. Apapun yang dilakukan itu benar. Maka kalau sama istri jangan membantah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Udah enggak perlu membantah. Ya, daripada mati syahid, mendingan antum. Iya, mendingan antum sami'na wa ata'na, tunduk aja sama istri. Udah diam aja gitu. Itu karena Nabi Adam aja luar biasa, apalagi kita ya. Nah, maka kalau sama perempuan itu, maka suami kalau punya masalah dengan istri segera minta maaf. Kenapa? Kalau enggak dia bikin status langsung. Suami buaya darat. Astagfirullah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa agar mimpi yang kita lihat itu terwujud, terbukti. Ya Allah, mudah-mudahan harta yang saya dapat semalam akan segera terwujud, naik jabatan dan lain. Karena itu mimpi baik, boleh kita berdoa agar terwujud. Yang ketiga, ceritakan kepada orang yang Anda cintai. Jangan ceritakan kepada orang yang dengki dan hasud. Akan hasud, mimpi aja dia hasud, apalagi nyata. Baru kita cerita, semalam aku mimpi. Loh, enakan loh. Saya aja di sini udah berapa tahun, masa kamu naik jabatan duluan? Aduh, itu jadi rusuh di situ. Ya, bisa jadi nggak terwujud mimpi kamu. Kenapa? Karena ada yang iri, ada hasud, ada ain di situ. Ya, maka ada sesuatu, kata Nabi, kalau ada sesuatu mendahului takdir, pasti itu ain. Ya, ain itu jahat. Subhanallah. Maka ceritakan mimpi tersebut kepada orang yang Anda cintai. Ya, kalau mimpi baik, kita memuji Allah, kemudian berdoa agar terwujud. Yang ketiga, cerita kepada orang yang kita cintai. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab ketika kita mimpi buruk. Maaf, kadang-kadang ya bangun tidur kaget atau kecekek lehernya, atau pada saat bangun ya ketindihan, atau pada saat bangun teriak tapi nggak ada suara keluar. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, pada saat kita mimpi buruk, banyak sekali orang yang mimpi buruk kaget gitu. Ya Allah, kok saya melihat tadi malam anak saya begini, istri saya begini, orang tua saya begini, diri saya begini. Nah, yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada saat Anda terbangun, langsung berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Yang kedua, ya,
kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan mimpi dan daripada kejahatan syaitan. Karena kan kita bilang itu usikan daripada syaitan. Syaitan yang mengganggu kita, menakut-nakuti dalam mimpi. Kemudian berikutnya, utful an yasarika thalathan, buang ludah ke kiri 3 kali, gitu ya. Gak ada yang keluar, cuma begitu aja. Agar kita benar-benar bisa namanya menolak daripada keburukan dan kejahatan syaitan tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, mimpi buruk itu jangan ceritakan kepada orang, jangan terburu-buru menceritakan. Karena kalau sudah diceritakan, bisa jadi orang itu menafsirkan mimpi dan akan terjadi sesuatu yang buruk sehingga kita terganggu. Oh, nanti bapak akan mendapatkan musibah pada keluarga. Loh, kan kita nggak nyaman. Siapa ya kira-kira? Kepikiran terus. Lama-lama kepikiran. Jadi kita yang capek. Maka kita berdoa agar benar-benar tidak terwujud. Kemudian kalau bisa bangun sholat, ya, karena sholat itu akan menjauhkan syaitan dari kita. Dan kalau bisa berpaling daripada posisi tidur Anda. Kalau Anda berpaling ke kanan, pindah ke berpaling ke kiri. Pindah posisi aja, ganti posisi aja atau telantang. Kenapa ganti posisi Anda? Insya Allah tidak akan mimpi buruk lagi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang bercerita mimpi Rasulullah, benar nggak itu? Nabi SAW bersabda, barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka benar-benar telah melihat aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku dalam mimpi. Tapi dengan catatan, harus kita panggil orang tersebut, sini. Apa yang kau lihat? Ceritakan ciri-ciri Nabi yang kamu lihat di dalam mimpi. Kalau benar-benar ceritanya ciri-ciri Nabi yang ada dalam kitab-kitab, berarti dia benar telah melihat Rasulullah. Tapi kalau tidak, lihat orang Arab, jenggotnya tebal, hidung mancung, bisa jadi Abu Jahal. Kan Abu Jahal orang Arab juga kan? Mungkin kita nggak tahu. Semua orang bilang, aku lihat orang Arab berpakaian bagus. Itu pernah ibu-ibu lihat saya di dalam mimpi, dikirain saya anak Rasulullah. Kan ngisi di luar daerah, ya, sebelum ada tabligh akbar. Kemudian beliau beberapa malam sebelumnya itu mimpi saya gitu. Kemudian tiba-tiba pas dipasang spanduk, lah itu ya aku lihat dalam mimpi, aku kirain Rasulullah katanya. Akhirnya selesai acara dia cerita, malam itu dia cerita sama suaminya, aku melihat orang Arab, masya Allah bajunya putih-putih dan nampaknya saya mungkin dekat dengan lampu jadi putih-putih semua. Itu hidungnya mancung, masya Allah berjenggot gini-gini. Akhirnya pada saat cerita sama suami, masya Allah istri solehah, padahal lagi mimpi suami orang. Akhirnya yang terjadi beliau cerita, saya ketawa, saya bilang itu bu, maka itulah kita kalau orang bilang tafsir mimpi, ya orang bisa lihat siapapun di dalam mimpi kok. Kadang-kadang kita lihat orang di dalam mimpi yang kita nggak kenal sama sekali. Dalam pakaian apapun itu tidak menandakan bahwa orang itu orang soleh, belum tentu. Jelas? Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, pada saat kita melihat atau ada yang menyatakan tadi malam aku lihat Rasulullah. Nah, tahu dari mana? Ceritakan ceritanya, ciri-cirinya. Terus tahu dari mana itu Rasulullah. Biasa beliau memperkenalkan diri. Nabi nggak pernah pakai bahasa Betawi kalau dalam mimpi. Ente begini, ente begitu, nggak ada, nggak ada. Nabi itu pakai bahasa Arab. Jelas? Nabi selalu pakai bahasa Arab karena Nabi seorang Arab, Arabi SAW. Tapi kembali lagi kepada ciri-cirinya. Nabi kita punya ciri-cirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut Nabi tidak keriting, tidak lurus. Rambut Nabi kadang-kadang sampai ke bawah ke telinga sampai ke bahunya SAW. Kadang-kadang botak SAW selesai tahallul. Kemudian wajah Nabi bulat SAW. Kemudian keningnya Nabi lebar, alis Nabi tebal hitam pekat, ya seperti lingkaran hilal, tidak menyatu, di antaranya ada dua urat saraf merah. Kalau Nabi marah kelihatan. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil, di atasnya terdapat cahaya, pipi Nabi lembut, berjenggot lebat. Itu semua ciri-cirinya ada, bergigi rapi, ya, dan lain sebagainya. Maka di situ kita lihat apakah ciri-cirinya sama dengan yang ada dalam kitab. Itu kitab namanya apa? Maka kalau antum kangen Nabi, baca kitab ini, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Di situ ciri-ciri Nabi secara detail. Makanan Nabi yang disukai Nabi, ya, cap kenabian yang ada di Nabi SAW. Kemudian tingginya Nabi, lebarnya Nabi, ini makanan Nabi, cara tidur Nabi, cara berjalan Nabi, cara ini Nabi, cara tersenyum Nabi. Nabi nggak pernah ketawa hahaha kayak kita, nggak ada. Yang paling banyak itu kalau gigi rahamnya aja, ini tersenyum aja gitu. Tapi kalau Nabi SAW terbahak-bahak kayak kita ini sampai jatuh ke belakang, ya, sampai tiba-tiba hahaha gitu, nggak bisa ditutup lagi. Nah, makanya orang muab itu kalau muab jangan digini gitu, nggak ditutup, dirapatkan bibirnya.
Kenapa? Saya punya teman di Mesir, lagi nguap itu. Itu kan nggak bisa tutup lagi. Ya sampai ke dokter begini. Gitu kan, kayak buaya darat. Astagfirullah. Itu dipijit, diurut. Maka itulah ajaran sunnah Nabi SAW itu bermanfaat bagi kita untuk kesehatan kita juga. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lihat dalam kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa Tirmidzi. Harganya mungkin 70.000, 100.000. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ketik aja di Google nanti muncul. Hati-hati muncul yang lain. Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Di situ ciri-ciri Nabi. Kalau antum sering baca, lama-lama Nabi bisa hadir di dalam mimpi insyaallah. Maka para perindu Nabi baca kitab ini. Itu menjadi rujukan besar bagi kita tentang ciri-ciri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, etika orang yang bermimpi. Yang pertama, hendaknya manusia membiasakan diri berkata jujur. Kenapa? Orang yang paling jujur, kan ada riwayat mengatakan, orang yang paling benar ucapannya, maka paling benar pula mimpinya. Jangan sampai Anda bercerita bahwa Anda melihat mimpi ini, melihat mimpi itu dalam keadaan dusta. Itu tidak boleh. Maka etika bermimpi itu hendaknya manusia membiasakan diri berkata jujur. Kalau Anda membiasakan diri berkata jujur, insya Allah mimpi Anda juga benar. Yang kedua, tidur dengan punya wudhu. Pada saat mau tidur dalam keadaan wudhu, bisa mimpi sesuatu yang baik. Yang ketiga, tidur dengan berbaring pada posisi kanan tubuhnya. Ya tidur sunnah Nabi SAW, dan itu bagus bagi jantung. Untuk jantung itu sehat, bagus. Imam Ibnul Qayyim Jauziyah menjelaskan. Kemudian yang keempat, jangan menceritakan mimpi kepada orang yang hasud. Kalau ada mimpi baik, dapat nikmat, dapat berkah, rahmat Allah, jangan sampai kau ceritakan kepada orang yang suka hasud, iri, dengki, jangan. Kemudian yang kelima, jangan berdusta ihwal mimpi. Hati-hati, ceritanya ngawur kadang-kadang. Wah, saya tadi malam lihat Rasulullah, gitu. Untuk diagungkan dan dibesarkan oleh orang, hati-hati. Terus kita ini kepingin mimpi yang baik. Caranya apa? Apakah ada zikir atau ada doa agar kita bisa melihat mimpi yang baik? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha punya doa yang sangat luar biasa. Sebelum beliau tidur, beliau berdoa dengan doa ini. Itu doa ini kita udah upload di YouTube, di channel YouTube Al-Misri Official. Di situ ada doanya, ada tulisan bahasa Arabnya, harakatnya, dan ada juga artinya. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah sadiqah ghaira kadhibah nafi'ah ghaira darrah hafizah ghaira nasiyah. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu mimpi yang baik, mimpi yang jujur, tidak ada dusta di dalamnya, mimpi yang bermanfaat, tidak ada mudarat di dalamnya, mimpi yang aku dapat menghafalnya dan tidak bisa melupanya. Biasa kalau mimpi kadang-kadang bangun tidur lupa. Mau cerita lupa. Ya. Jadi ketika kita mau bercerita lupa, maka beliau berdoa agar Allah anugerahkan mimpi yang baik dan mimpi yang jujur, mimpi yang bermanfaat, dan mimpi yang bisa dihafal. Sampai pagi hari beliau masih ingat tentang mimpinya. Itu riwayat itu disampaikan dalam kitab apa? Biar takhrijnya, riwayat tersebut di dalam kitab Imam An-Nawawi, namanya Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, dan diceritakan oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah, dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang syarah Sahih Bukhari, sebagaimana dalam kitab Nataijul Afkar. Maka kalau kita ingin mimpi yang baik, coba ikutin bacaannya. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah sadiqah ghaira kadhibah sadiqah ghaira kadhibah nafi'ah ghaira darrah hafizah ghaira nasiyah. Nah, itu zikir atau doa yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mau tidur. Kenapa? Dengan harapan, dengan tujuan agar beliau mimpi yang baik, mimpi yang tidak ada dusta, mimpi yang jujur, mimpi yang bermanfaat, mimpi yang bisa dihafal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akan berikan kesempatan bagi jamaah yang mau bertanya seputar tema ini atau maupun yang lain.
Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT.